Siswa menjelaskan pengertian ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang ketiga, menunjukkan contoh ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Dan yang keempat, menjelaskan dampak positif ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Selanjutnya adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai taat, yang kedua ikhlas, yang ketiga khauf, dan yang keempat taubat. Adapun mengenai taat, kata taat berasal dari bahasa to'ah, ya ta'u, to'an, to'atan, yang berarti tunduk, patuh, dan setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan secara istilah, taat adalah mentaati segala peraturan yang berlaku. Sehingga taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan Allah dalam sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut, maka perintah ketaatan itu terbagi menjadi 3. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ar-rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir kepada ulil amri atau para pemimpin. Selama para pemimpin tersebut tidak menyuruh atau memerintahkan kepada maksiat. Kita kembali kepada materi. Selanjutnya mengenai ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab khalasa yukhlisu ikhlasan, yang berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala atau semata-mata mentaati perintahnya. Sedangkan secara bahasa, ikhlas berarti bersih, murni, jernih, dan tidak bercampur. Setelah berbentuk atau dibentuk menjadi ikhlas, kata ini berarti membersihkan dan memurnikan. Menurut istilah atau terminologi, pengertian ikhlas adalah memurnikan niat beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berhubungan dengan pentingnya menjaga niat yang ikhlas, beliau bersabda, innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat.
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasulih fa hijratuhu ila Allah war rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, sesungguhnya amal-amal itu terkait dengan niat yang melatar belakanginya. Di dalam riwayat lain berbagai motif niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka akan mendapatkan dunia tersebut, atau karena wanita, maka ia akan menikahinya. Maka hijrah itu sesuai dengan niatnya. Muttafaqun alaih. Selanjutnya mengenai khauf. Kata khauf berasal dari bahasa Arab khaufu ya khaufu khaufan, yang berarti takut. Khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahuinya dengan pasti. Menurut istilah dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah satu sikap mental berasa atau merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Adapun yang hal-hal yang dapat mendorong kita mempunyai perasaan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui azab Allah yang sangat pedih. Yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengingat kematian. Adapun materi kita yang terakhir adalah taubat. Kata taubat berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang berarti kembali menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun bukan nabi yang mempunyai sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Beruntung sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan selebar-lebarnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum syai'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك
innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Selanjutnya ialah hikmah dari materi pembelajaran taat, khauf, tobat. Mengenai taat, hikmahnya kita memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ikhlas. Hikmahnya memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah yang menyuruhnya. Mengenai khauf, hikmahnya adalah dapat menjaga kerutinan perbuatan baik karena belum yakin bahwa kebaikan yang telah lalu diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengenai taubat, ialah dapat memperoleh kembali jalan yang benar, yaitu Islam, setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya, seseorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan memperoleh ketenangan batin, insya Allah. Demikianlah pembelajaran interaktif kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.